Kalau warga sipil sekalian, Jepang tidak berdoa agar gempa berhenti gitu ya. Setelah 2011 mereka menanam ribuan sensor nih di dasar laut, membangun sistem saraf yang bisa merasakan getaran bumi milidetik sebelum tsunami menghantam. Jadi warga sempat menyelamatkan diri. Mereka mengubah ketakutan menjadi data. Sekarang di Sumatera akhir 2025, kayu gelondongan menghantam rumah, lumpur mengubur desa, tanah, kita sibuk menyalahkan hujan dan takdir. Padahal, sama seperti Jepang sebetulnya, kita menghadapi musuh yang bisa diprediksi. Masalahnya bukan pada alam yang marah sebetulnya, tapi pada mata dan telinga kita yang belum melihatnya. Jika kita tidak mau Sulawesi, Kalimantan, atau bahkan Papua menjadi kuburan masalah berikutnya nih, karena kan sama nih studi case-nya, yaitu lubang tambang, illegal logging segala tuh. Kita harus berhenti bersikap reaktif, teman-teman. Kita harus mengadopsi prinsip Jepang, yaitu apa? Prediksi, deteksi, dan proteksi. Pertama, yaitu bagian deteksi gitu ya. Yaitu hutan kita butuh telinga, teman-teman. Masalah utama banjir bandang di Sumatera sebetulnya adalah illegal logging di hulu gitu kan. Daerah hulu yang baru ketahuan nih saat kayunya sudah menghantam rumah warga. Nah, satelit kita di luar angkasa sana itu lambat. Awan sering menutupi optik sehingga tidak memotret langsung terjadinya illegal logging. Nah, solusinya apa gitu kan? Ada yang namanya real time bioacoustic monitoring network. Ya, yang pada intinya seperti memantau melalui suara lah. Jadi kita pasang ribuan perangkat IoT gitu ya, Internet of Things, bertenaga surya di pohon-pohon hutan lindung dari Aceh sampai Papua nih. Nah, alat ini menggunakan teknologi AI gitu ya untuk memisahkan suara alam dengan frekuensi spesifik gergaji mesin atau chainsaw dan mesin truk. Nah, saat satu pohon ditebang ilegal, sinyal dikirim real time nih ke server pusat. Nah, bukan minggu depan, tapi detik ini juga sekarang. Jadi penegak hukum bisa datang sebelum hutan gundul, sebelum tanah kehilangan paku buminya. Ini bukan fiksi ilmiah, teknologinya sudah ada, murah, dan bisa mencegah tabungan bencana di hulu menumpuk. Kedua, yaitu bagian prediksi. Kita harus berhenti memakai peta 2 dimensi zaman Belanda ya teman-teman ya. Banjir bandang bukan cuma soal air, tapi debris flow atau aliran puing. Kenapa kita selalu kaget saat tebing longsor? Ya karena kita buta struktur tanahnya gitu kan. Kita harus melakukan apa yang namanya airborne lidar scanning. Jadi di seluruh zona merah rawan bencana, airborne lidar scanning itu apa? Pada sederhananya itu pesawat yang memetakan secara 3D tebing ataupun topografi tanah, apa segala bentuk tanah itu. Nah, jadi melalui laser gitu ya yang menembus kanopi hutan, memetakan seluruh topografi tanah hingga resolusi yang sangat kecil ya, cm. Nah, data ini kita masukkan ke simulasi AI hidrologi. Nah, jadi kita bisa tahu persis nih jika hujan 300 mm turun di lereng ini, tanah ini, maka tanah ini akan jenuh. Longsor akan terjadi di koordinat X dan puingnya akan menghantam desa Y dalam 15 menit sehingga ini memberi kita predictive capability, yaitu kemampuan untuk memprediksi. Nah, kita dapat bisa mengevakuasi warga nih ataupun memperkuat lereng sebelum awan mendung datang. Jadi kita tidak lagi menunggu mayat untuk tahu daerah itu berbahaya. Dan ketiga terakhir yaitu bagian proteksi atau di shield gitu ya. Jadi kepulauan kita ini membutuhkan pelindung teman-teman. Yaitu apa? Yaitu apa yang disebut dengan infrastruktur penahan kematian gitu ya. Mari kita belajar lagi dari Jepang teman-teman. Mereka punya teknologi bernama Sabodam gitu ya. Ini bukan bendungan air biasa gitu ya, tapi ini adalah saringan raksasa gitu dari beton baja dan besi yang dipasang di hulu Sungai Curam nih. Ya sebenarnya itu simpel, itu kayak bendungan dengan 3 lapis gitu ya, baru ditempatkan di daerah pegunungan yang curam. Nah, fungsinya apa gitu kan? Ketika terjadi banjir bandang yaitu membiarkan air lewat tapi menangkap batuan besar dan kayu gelondongan. Nah, namanya filter ya, Sabodam. Di Sumatera kemarin yang membunuh itu bukan airnya sebenarnya teman-teman, tapi gelondongan kayunya itu kan. Nah, Sabodam menahan peluru-peluru kayu di atas gunung nih, sehingga yang sampai ke pemukiman nanti di bawah sana hanya air keruh, bukan air bah pembunuh. Jadi kita butuh ribuan Sabodam di sepanjang Bukit Barisan Sumatera hingga pegunungan Jayawijaya di Papua sana. Teman-teman semua, Jepang membuktikan bahwa teknologi bisa membeli waktu dan nyawa gitu ya saat gempa bumi terjadi. Nah, bencana di Sumatera adalah bukti bahwa kita gagal nih merawat tubuh negara ini. Hutan digunduli itu sama dengan kanker gitu ya, sungai disumbat sama dengan penyakit jantung.
Tiga solusi tadi, sensor suara gitu ya, untuk mendeteksi jika ada pohon yang ditebang, lidar untuk memprediksi struktur tanah dengan cara memetakannya secara 3D, dan sabodam sebagai filter, peluru-peluru kayu, gelondongan gitu ya. Itu semua bukan sihir teman-teman, itu sains, itu investasi, dan itu keputusan politik. Pertanyaannya sekarang sebetulnya bukan lagi kapan bencana berikutnya datang gitu ya, tapi apakah kita mau membangun sistem saraf untuk melindungi rakyat kita, atau kita memang lebih suka menulis ucapan duka cita lagi tahun depan. Pilihan ada di tangan pemegang kebijakan, dan ingat, diam pun adalah keputusan politik yang paling mematikan.